Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap sehat, dan berusaha untuk sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat berjumpa lagi dengan Pak Joko Sarwono, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Para mahasiswa yang kami banggakan, pada kesempatan yang baik ini, pada pertemuan yang ke-7 ini, akan kami sampaikan sebuah materi menganalisis sebuah paragraf. Sekali lagi, menganalisis sebuah paragraf. Begitu pentingnya paragraf atau alinea. Dan kalau kita lihat masih banyak, kemarin juga kami coba ada yang kurang tepat. Oleh sebab itu, sekali lagi akan kami berikan contoh tentang paragraf. Para mahasiswa yang kami banggakan, sekali lagi, dalam kesempatan yang baik ini akan kami sediakan sebuah paragraf yang kami ambil dari salah satu surat kabar, kebetulan Solo Pos, seperti di bawah ini. Coba diperhatikan contoh sebuah paragraf. Kalimat nomor 1, Bengawan Solo kembali mengamuk atas eksploitasi dan keserakahan manusia. Kalimat yang kedua, jembatan dan akses jalan putus. Kalimat yang ketiga, permukiman dan sawah terendam banjir. Kalimat yang keempat, rakyat miskin, kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor. Kalimat yang kelima, tanah longsor menjadi subur karena banyaknya humus di dalamnya. Para mahasiswa yang kami banggakan, marilah paragraf di atas, paragraf tersebut, kita analisis dengan baik di antaranya. Penulisan paragraf. Yang kedua, paragraf deduktif atau induktif. Yang ketiga, paragraf berdasarkan isi atau tujuannya, seperti paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Yang keempat, penggunaan kalimat, sudah termasuk kalimat efektif atau belum. Yang kelima, pola kalimat. Subjek predikat, subjek predikat objek, dan SPOK, subjek predikat objek keterangan. Kalimatnya berstruktur urut atau tidak. Yang keenam, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sudah harmonis atau belum, sudah saling berhubungan atau belum, yang disebut berkohesi. Saudara mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan di mana saja Anda berada. Mari kita lihat penjelasan tentang paragraf tersebut. Penulisan paragraf sudah bagus, artinya sudah menjorok ke dalam. Sudah menjorok ke dalam. Coba kita lihat lagi. Bengawan Solo kembali mengamuk atas eksploitasi dan keserakahan manusia. Kalimat nomor 1, perhatikan. Bengawan Solo kan masuk ke dalam 5 ketukan yang disebut 1 5 spasi. Lah coba kita perhatikan. Sudah menjorok ke dalam, sudah bagus. Nah itu. Terus yang kedua, termasuk paragraf deduktif atau induktif. Mari. Pada kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan, paragraf berdasarkan
letak kalimat utama. Kalau kalimat utama terletak di depan disebut paragraf deduktif. Masih ingat? Kalau paragraf kalimat utama berada di belakang disebut induktif dan lain-lain. Nah, paragraf ini disebut paragraf deduktif karena kalimat utama berada di depan, nomor 1 tadi. Paragraf deduktif. Yang ketiga, berdasarkan isi atau tujuan termasuk paragraf eksposisi. Masih ingat, saudara-saudara? Eksposisi kan informasi atau menjelaskan. Paragraf eksposisi, paragraf yang isinya memaparkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Karena paragraf ini, saya ulang lagi, menginformasikan, menjelaskan tentang banjir Bengawan Solo dan kondisinya. Nah, yang keempat, paragraf tentang banjir Bengawan Solo ini mayoritas sudah menggunakan kalimat efektif. Namun ragamnya tentu saja mengarah pada ragam bahasa surat kabar atau ragam bahasa pers. Contoh kalimat efektif tampak sekali pada kalimat nomor 2, 3, dan 4. Kita perhatikan, kita ulangi lagi, coba kita kembali, maaf. Nah ini, Bengawan Solo kembali mengamuk atas eksploitasi dan kalimat nomor 2, perhatikan. Jembatan dan akses jalan putus. Ini sebenarnya kan 2 kalimat, saudara-saudara. Jembatan dan akses jalan putus. Kan jembatan subjek, akses jalan putus, predikat. Nah, 2 akses jalan putus, 1 jembatan putus. Akses jalan putus, dirapatkan, diefektifkan, jembatan dan akses jalan putus. Masih ingat? Saya ulang, jembatan kan subjek, putus predikat. Akses jalan subjek, putus predikat, dijadikan 1, jalan dan akses jalan putus. Nah, dirapatkan ini predikatnya. Yang ketiga, kalimat 3, coba perhatikan ini. Permukiman terendam banjir, kalimat 1. Permukiman subjek, terendam banjir, terendam predikat, banjir objek. Sawah subjek, terendam predikat, banjir berarti permukiman ini subjek 1, sawah subjek 2. Wah, yang ketiga luar biasa ini. Ini rakyat, ini kita lihat, rakyat tergudup hidup-hidup oleh tanah longsor 1. Rakyat, ini tadi. Yang kedua kita lihat, rakyat kedinginan, rakyat lapar, rakyat stres, rakyat bahkan dirapatkan, diefektifkan, rakyat miskin, kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor. Nah, berarti paragraf ini menggunakan kalimat yang efektif. Karena kita ketahui bersama bahwa ragam bahasa pers, ragam bahasa surat kabar itu singkat, padat, menarik, dan harus aktual. Kita lanjutkan, penggunaan kalimat sudah efektif, terus pola kalimat atau SPOK. Perhatikan lagi, yes. Nah, nomor, perhatikan lagi, paragraf tentang ini banjir Solo ini mayoritas sudah menggunakan kalimat efektif, namun semuanya tadi sudah. Terus kalimat nomor 2, jembatan putus, akses jalan putus,
diefektifkan menjadi tadi. Kalimat nomor 3 sudah, pola kalimat, struktur kalimat. Sekarang pola kalimat tadi sudah. Kalimat nomor 1, Bengawan Solo, subjek. Kembali mengamuk, predikat, atau eksploitasi keterangan dan keserakan manusia. Nah, gitu jelas. Nah, sekarang kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2. Nanti diulang-ulang. Jembatan, subjek 1. Tadi itu ya, diefektif. Akses jalan, subjek 2. Putus, predikat. Ada yang dirapatkan yakni predikat apa? Putus. Nah, yang C, permukiman, subjek 1. Sawah, subjek 2. Terendam, predikat, banjir, objek. Nah, ini kemarin banyak yang tanya subjek 1 dan subjek 2. Jadi umpamanya ayah dan ibu menulis surat, kan ayah menulis surat, ibu menulis surat, berarti ayah subjek 1, ibu subjek 2. Terus yang D, rakyat, rakyat subjek, miskin predikat 1, kedinginan predikat 2, lapar predikat 3, stres predikat 4, bahkan terkubur hidup-hidup predikat 5, oleh tanah longsor objek penyerta. Lah, ini tuh ya. Berarti kalimat ini strukturnya sudah baik karena ini ragam bahasa pers, jadi banyak yang dirapatkan. Baik. Sekarang yang 6. Penjelasan yang ke-6. Hubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang sangat harmonis atau saling berhubungan, kecuali kalimat nomor 5, nanti saya jelaskan. Ini nanti saya jelaskan lagi bahwa sebuah paragraf, sebuah alinea, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain harus saling berhubungan, yang disebut berkohesi. Nah, kecuali kalimat nomor 5, coba nomor 5, saya ulang lagi tadi nomor 5, slide. Nah, nomor 5 coba, kalimat nomor 5. Coba, tanah longsor menjadi subur karena banyaknya humus di dalamnya. Oh, tidak ada hubungannya ya. Berarti ini kalimat yang melenceng, kalimat yang tidak berhubungan dalam alinea dalam paragraf. Kalimat 1, 2 berhubungan, kalimat 2, 3 berhubungan, kalimat nomor 5 ini tidak berhubungan. Nah, ini kita lanjutkan tadi. Nah, penjelasan sudah. Nah, sebagai penjelas untuk kita ketahui bahwa hukum paragraf di atas menggunakan ragam bahasa surat kabar atau bahasa pers. Kami tadi sudah saya jelaskan ya, kita ulang-ulang ya. Kenapa ragam bahasa pers tadi? 1, menggunakan bahasa aktual, hangat, bahasa yang baru atau bahasa yang menarik, ada kata eksploitasi, ada yang disebut kata-kata yang lain, umpamanya heboh dan lain-lain. B, menggunakan beberapa majas atau gaya bahasa, contohnya tadi Bengawan Solo kembali mengamuk. Biasanya yang mengamuk kan manusia. Nah, ini disebut disebut majas personifikasi, gaya bahasa mengorangkan. Dan ada juga majas yang klimaks, seperti kalimat nomor 4, ini klimaks naik.
rakyat miskin, kedinginan, lapar, stres, bahkan ini klimaks naik. Yang C, singkat, padat, dan menarik. Para mahasiswa yang kami banggakan, dapat kita mantapkan dan simpulkan bahwa menulis paragraf sangatlah penting dalam bahasa Indonesia, lebih-lebih apabila Anda menyusun karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, lebih-lebih nanti S3 adalah disertasi. Kalau kalimatnya bagus, kata bagus, frase bagus, ragam bahasa dan lain-lain, insya Allah nanti karya ilmiah kita bagus, tidak berbelit-belit, langsung menuju sasaran. Mudah-mudahan dengan bahasa Indonesia yang baik, paragraf yang baik, Anda nanti akan menulis makalah, menulis artikel, skripsi dengan baik. Dan nilai Anda nanti akan baik, cepat sarjana seperti kita harapkan, sarjana ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Surakarta ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.